Apa maksud tidak terhitung? Karena begitu lembutnya nikmat itu sampai kita tidak merasa. Nikmat sehat ini luar biasa sampai kita tidak pernah merasa. Kita bisa merasakan nikmat sehat ini hanya pada saat kita sakit. Satu kali kita sakit, apalagi sakit gigi. Bapak, Habib kasih gigi, Habib. Nah, minta maaf, Habib lah. Ada nang mentele, Bibai. Ada nang mentele ketahuannya sakit gigi, Bibai. Nah, lah. Maka yang kita ingat adalah sakit itu, bukan kenikmatan. Pada saat sakit gigi, ingat senyum istri ya, Bibai. Nah, senyum aja kalau di rumah masih senyum gelak. Nah, senyum aja, senyum. Nah, ingat senyum istri, ingat kebaikan istri kepada kita. Maka kebaikan istri kepada kita itu tidak lain adalah kelembutan Allah diberikan kepada kita. Padahal masuk, padahal. Guru siapa nah? Ingat nah? Guru Muhammad kah? Guru Ahmad Jainuddin, padahal. Oh, Guru Jainuddin, padahal. Padahal. Alaikum kasiran hibjan wassalamualaikum. Silakan padahal. Wa amal wasilun. Ulun bacakan Syekh Ajibah lah. Sarah Ajibah sedikit ya. Syekh Ajibah ini seorang Habib, banyak pengarang kitab ini banyak Habib. Syekh Abu Hasan As-Sajili itu Habib juga. Syekh Abdul Qadir Jalani itu Habib juga. Syekh Ajibah pensarah kitab, salah satu pensarah kitab. Tadi Sarah Sarkawi yang membacakan, yang ini adalah Sarah Ajibah. Syekh Ajibah ini orang Maroko, orang Afrika. Hafsi Al-Hasani beliau ini. Syekh Ajibah ini Al-Hasani, Maroko. Wa amal wasilun. Adapun orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, berarti dia tidak berputus asa. Dia sudah mengenal Tuhannya, sehingga ketika mereka menerima apapun keadaan mereka melihat kemurahan Allah itu sebegitu besar. Kalau dulu itu Syekh mengajarkan kepada kita suhudur rahmah. Suhud rahmat itu melihat peristiwa kejadian apapun di alam semesta ini rahmat Allah. Apa aja pandang rahmat Allah. Bila itu sudah membatin pada diri pian, nanti berubahlah rezeki pian yang sempit jadi mudah. Kehidupan pian yang sempit jadi berubah menjadi indah dan baik, penuh rahmat dan kasih sayang. Hati pian yang sering benci kepada manusia akan penuh rahmat nantinya. Hati pian berubah menjadi baik. Ini kelebihan suhud rahmat. Istri yang cerewet kalau dipandang rahmat terus berubah dia. Jadi istri yang rewel lebih lain lebih adalah jadi rahmat, istri yang penuh rahmat billah. Apalagi nama istrinya Rahmah billah. Lah. Aman banar. Ya kalau Beb. Rahmah. Broko dilarang istri terus, ganti pang bangjar. Paloi disuruh istrinya ganti pang merokok. Sudah juga diganti jar lawan gula batu. Bukan gula batu aja paloi. Nih jadi sini pakai gula batu, bukan hanya gula kurma sudah. Terus ya Pak, yang susah itu gula batu, kurma, kue itu aja paloi yang paling susah tuh. Istriku yang tersayang apanya bang aja istrinya. Yang susah tuh selain dari rokok tuh ada yang menyalanya. Kadang menyala aja jalan paloi. Jadi kan kalau dirubah-rubah udah kok menyala. Yang dan rupanya nang menyala tuh nang rahmatnya dan lah. Nah, nyala ya kalau lah subhanallah, rahmat itu begitu lembutnya ya lah. Duduk santai kita ini rahmat Allah pandang rahmat. Ini suhud rahmat penting mana nih lah. Bila sudah suhud rahmat, nanti melihat takdir juga adalah rahmat, bukan lagi siksaan. Melihat penyakit pun menjadi rahmat. Insya Allah nanti penyakit-penyakit pian di tubuh pian hilang-hilang. Nang diabetes hilang karena diabetesnya. Pian dipadahkan disampaikan oleh dokter
Wah, penyakit diabetes itu tidak bisa hilang lagi. Penyakit itu tidak ada. Lalu yang ada itu apa? Rahmat Allah. Kalau pian yakin penyakit di tubuh pian itu tidak ada, insya Allah tidak akan kena penyakit. Penyakit yang ada pada tubuh pian akan hilang. Pian pernah ulun sampaikan, jangan merasa tua. Nah, umur Tuhan inilah. Jangan merasa tua. Kalau di otak pian menganggap tua, pian jadi rapuh tubuh pian. Nanti sering sakit-sakit. Contohnya nah, Habib tidak merasa tua dia. Habib lah. Pian umur berapa, Habib? Nah, Jusidin 42 Jusidin. 42 Jusidin. Nah, padahal 82 Jusidin yang buat, yang 42 Jusidin. Tidak merasa tua. Perbandingannya Nabi Nuh alaihi salam ma'a qaumihi mi'atin bukan mi'atin bi'alpin 1000 tahun umur Sidin. 1000 tahun. 1000 tahun. Kita ini enggak ada apa-apanya. Paling berapa tahun? Udah merasa tua, apalagi pensiun garing sakit dah. Ingatlah, bila pian memandang rahmat, takdir itu akan berubah secara otomatis menjadi rahmat. Subhanallah. Hujan tuh nah. Hujan deras dingin kalau dah? Dingin no, naik kendaraan dingin. Tapi kalau pian pandang itu rahmat Allah, hujan itu nikmat, hujan itu menyehatkan pian. Jangan diambil perkataan dokter, maaflah dokter lah. Hujan membawa sakit. Makanya pian begitu keluar rumah ada hujan kena rintik kepala sedikit di kepala langsung sakit kelak. Nah, itu karena keyakinan pian bersangka buruk terhadap alam semesta. Ana inda zoni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku. Maka tasudduka itu akan menghalangimu, ya kah? Daripada bihusni zonni, untuk bersangka baik ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yarawna li ampusihim fa'lan wala tarakan fahum yanjuruna ila tasrifil haqqi wa ma yajri bihi sabiqul qadari. Mereka melihat orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu, mereka melihat semua perbuatan baik dikerjakan atau ditinggalkan apa saja, yanjuruna ila tasrifil haqqi, melainkan segala peristiwa kejadian alam semesta ini, bahkan dirinya tidak lepas daripada pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Subhanallah. Wa ma yajri bihi, sudah berlalu atau sudah akan hidup ini akan terus menerus jalan tanpa ada kita pun di dunia ini, akan tetap jalan sedemikian sebagaimana yang sudah sabiqul qadari, yang direncanakan Allah atas kehidupan ini. Bujur lebih ya, yang ditentukan. Hidup ini itu aulia Allah, ciri khas aulia Allah. Apa yang mereka impikan, fayatalaqawnahu bil qabuli war ridha, yang diharap mereka adalah penerimaan Tuhan terhadap dirinya. Apakah Allah ini ridho kepada dirinya atau tidak? Maka dia pun mencari, yang mengutamakan dalam hidupnya adalah mencari ridho Allah demi ridho Allah. Karena itu ketika mereka berbuat dosa, mereka melakukan dosa, memperhatikan dosa itu, selalu meminta ampun. Yang penting meminta ampun atas dosanya. Bil kabul, mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat permintaannya. Kalau Allah tidak mengabulkan, bisa apa dia? Karena Allah sendiri yang menentukan ridho dan tidak itu. Allah sendiri kan, bukan dirinya kan? Karena dia tidak melihat dirinya, tidak memiliki eksistensi, keberadaan apapun di hadapan Allah, melainkan hanya seorang hamba, bagaikan debu di antara debu-debu langit alam semesta ini. Tidak ada artinya diri. Karena itu yang diharapkan adalah rahmat, curahan kasih sayang Allah kepada dirinya. Subhanallah. Paham ya kelebihan lah. Nah, alhamdulillah, dari suhud rahmat, simpulannya ketika kita berbuat dosa, yang penting kita minta ampun. Jangan menganggap dosa itu seolah-olah tidak bisa dikalahkan oleh rahmat, oleh curahan kasih sayang Allah. Jangan sekali-kali berpikir itu. Seperti kebanyakan orang-orang ahli maksiat. Begitu kan? Kita tidak ada artinya. Jangan mencari arti dalam hidup. Nih hakikat nih. Yang berarti itu hanyalah Allah.
Palui ke dokter. Palui. Kisah sedikit lah, Pak. Penutup barang nah. Lah, boleh pakai salah. Palui. Ini ketujuh palui lah, ketujuh jangan lagi. Palui ke dokter. Diperiksa dokter, minta periksa dokter, sering sakit kepala nah, diperiksa dokter ya. Wah, terkejut dokter. Kenapa? Jawaban. Wah. Kenapa? Kamu ini, siapa nama kamu? Palui. Oh, Palui. Kamu ini Mas Palui, dokternya Mas Palui. Bukan Mas, saya nih. Saya bukan Mas di Palui. Saya ini Bapak aja Palui. Oh, Bapak Palui aja. Kamu ini ada tumor otak. Oh. Apa mendengar apa, Dok? Tumor otak. Alhamdulillah. Kenapa jadi dokter? Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, selama ini ulun di kampung dok dikatakan orang tidak berotak. Jadi ada tumor otak nih, alhamdulillah. Berarti ulun ada punya otak nih. Ya kebiblah. Allah itu makrifah kita kepada Allah, mengenal kita kepada Allah, kita harus menggunakan otak kita, berakal kita. Orang yang tidak mengenal Allah bagaikan orang tidak punya otak, tidak berakal. Mengenal Allah itulah isilah otak kita dengan mengenal Allah, demi mengenal Allah. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas terhadap firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'rafun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali makna beribadah, kecuali untuk beribadah. Arti beribadah di situ liya'rafun, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya